Nah, ketika mereka sedang packing itu mau menuju ke pos 4, tiba-tiba mereka berdelapan semua di situ mendengar ada suara perempuan yang cekikikan. Lihatlah puncak gunung menjulang tinggi, perkasa menghadapi badai hidup. Oke, tak mulai. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, barusan sebelum tag video ini ya, sebelum tag cerita ini, masih gejreng-gejreng dulu di dalam studio ya. Relax, santai-santai. Barusan adalah lagu kesukaan kami semua di sini, yaitu lagunya Iwan Fals dan Proyek B-nya, kalau tidak salah Suami, kalau tidak Kantata Takwa, itu kurang apa lah, agak lupa ingat. Judulnya Langgam Lawu ya. Lagu yang menceritakan tentang kekuatan hidup lah intinya. Baik, ada satu kiriman cerita kali ini ya, dari beberapa rencang kita, yaitu Mbak Gita, Mbak Pipik, Mas Najib, dan Mas Andi. Jadi ada 4 orang yang mengatasnamakan cerita ini dalam skripnya ke email kami. Mereka berempat ini menceritakan pengalaman mereka waktu mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Dan mereka berempat ini domisilinya dari Boyolali ya, Jawa Tengah. Nah, baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, comment, share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Nah, semoga keikhlasan dan amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cerita berawal dari Gita. Pada tahun 2020, dia menjalin hubungan dengan seorang cowok bernama Najib. Nah, dalam hubungan mereka ini, semua berjalan lancar-lancar saja, dan kebetulan juga mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Nah, dalam hubungan mereka tersebut, karena sudah cukup lama, akhirnya Gita ini sedikit banyak tahu mengenai siapa cowoknya tersebut, siapa Najib yang sebenarnya. Jadi kita ini tahu kalau Mas Najib ini punya satu kemampuan lah, bisa dikatakan seperti itu, yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Mbak Gita tahu itu dari keluarganya Mas Najib sendiri awalnya. Jadi pokoknya Mas Najib ini punya kemampuan seperti bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata, seperti itu. Nah, pada tahun 2020 tersebut, di akhir tahun tersebut, terjadi konflik antar mereka berdua. Jadi antara Gita dan Najib ini bisa dikatakan bertengkar yang agak lumayan parah ya. Dan itu membuat hubungan mereka berdua ini akhirnya agak renggang dan dingin. Jadi hubungannya itu dingin sekali, mereka itu diem-dieman. Nah, pada waktu mereka bertengkar ini, Gita kan akhirnya curhat dengan teman ceweknya gitulah, seperti pada umumnya. Nah, teman ceweknya ini bernama Pipik. Waktu itu kita main ke rumahnya Pipik, curhatanlah mereka berdua itu. Gita ini menceritakan semua yang dia alami ini kepada Pipik ya, sahabatnya itu, tentang pertengkarannya dengan Najib dan tetek bengek lainnya. Nah, di situ Pipik juga curhat mengenai diri Pipik sendiri. Nah, di situ Pipik pada akhirnya ini mengajak Gita ini untuk naik gunung, karena kebetulan Pipik juga suka naik gunung kan. Akhirnya diajak si Gita ini, gimana kalau ke gunung aja gitu, mendaki gunung. Kan kita juga udah lama ini tidak mendaki, daripada sikonnya kayak gini ruwet ya, bikin pusing mumet kepala, kata si Pipik. Nah, di situ Gita akhirnya setuju. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, terus nanti
cowoknya siapa, kan harus ada cowoknya buat jagain kata kita. Sedangkan aku sama Najib ini kondisinya lagi nggak mungkin untuk dia itu tak ajak naik gunung. Akhirnya di situ Pipi kembali bercerita, curhat gitulah. Oh kamu belum tak kasih tahu ya Git? Apa sih? Aku itu lagi deket sama cowok. Loh, lah kamu sama si Riko? Riko itu pacarnya si Pipi dulu. Loh aku udah putus kok, udah 2 bulan lebih. Loh kamu kok nggak cerita kata kita? Loh ngapain tak ceritain? Wong kamu sama si Najib aja nggak pernah cerita, nggak pernah apa, kayak hubunganmu itu ditutup-tutupin kok. Akhirnya kan diceritakan lah, aku deket ini lagi sama cowok kata si Pipi kan, namanya itu Andi. Dia juga suka mendaki gunung, bahkan udah senior, udah sering kok naik gunung. Loh anak mana kata kita? Deket-deket sini sama anak Boyolali juga kayak kita. Oh ya wes diajak gimana, kayaknya mau ndak kata kita. Ya pasti mau lah, dia kan lagi deketin aku. Akhirnya sepakatlah mereka berdua ini untuk mengajak si Andi itu yang lagi deket sama si Pipi untuk naik bersama mereka. Nah setelah dihubungi si Andi, Andi ini datang ke rumahnya si Pipi itu kan. Akhirnya mereka bertiga kumpul dan disepakati mereka bertiga ini akan mengajak 5 orang lainnya, yaitu temannya dari Andi ini, untuk diajak naik ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang ya, biar tidak terlalu jauh dari Boyolali gitulah, untuk sekedar healing gitu. Nah setelah sepakat itu si Gita ini pun balik ke rumahnya karena suasana sudah sore pada waktu itu, hari sudah menuju ke maghrib. Kita pulang ke rumahnya. Nah singkat cerita, hari pendakian tiba, hari yang disepakati tiba, mereka semua berkumpul di rumahnya Pipik berdelapan itu. Akhirnya mereka berangkat menuju ke basecamp Cemoro Kandang pagi hari menggunakan sepeda motor, rame-rame mereka. Nah singkat ceritanya mereka sampai di basecamp Cemoro Kandang ya. Nah di basecamp Cemoro Kandang itu seperti biasa mereka memarkirkan motornya dan simaksi ke pos perizinan. Nah setelah perizinan itu mereka akan istirahat sebentar di situ. Kita itu agak ragu-ragu mau menghubungi pacarnya. Dia itu merasa, sebenarnya kita itu merasa aku kok jahat banget ya sama cowokku, sama Najib. Kok ndak tak pamitin, ndak apa, padahal hubungan kita berdua gitu udah deket gitu. Akhirnya yang awalnya ragu-ragu, kita pun akhirnya ngechat si Najib itu di chat WA. Assalamualaikum, yang aku mendaki ke Gunung Lawu Cemoro Kandang itu, Gunung Lawu Cemoro Kandang bareng teman-temanku. Salam sayang kita. Udah cuma kayak gitu dia chat WA ke Najib. Dilihat sama kita, terkirim centangnya 2. Dan tidak begitu lama itu centangnya jadi biru. Jadi pertanda itu kan dibaca sama Najib kan, tapi Najib ini tidak balas. Nah batin kita waktu itu mungkin belum bisa memahami keadaan gitu. Jadi keadaan mereka berdua, batin si kita, si Najib belum bisa memaafkan lah, belum legowo. Karena memang ada hal yang tidak bisa diceritakan di sini sama Mbak Gita sama Mas Najib ini dalam cerita ini. Pokoknya hubungan mereka waktu itu keruh gitu. Nah setelah itu Andi yang lagi dekat sama Pipi ini, dia sebagai leader tim di situ bertanya kepada mereka, gimana ini teman-teman, mau langsung naik apa nanti santai-santai dulu di base camp? Nah teman-temannya pun bilang, udah langsung naik aja nih. Oh ya sudah kalau gitu, ayo di packing ulang, ditata lagi, dicek logistik, perlengkapan yang kurang-kurang, barangkali ada yang kurang kita penuhi, baru kita masuk ke jalur pendakian. Akhirnya mereka packing ulang, ngecek lagi logistik mereka, dirasa sudah cukup, sudah lengkap semuanya, komplit. Mereka pun berdelapan langsung masuk ke jalur pendakian. Nah di awal-awal pendakian mereka belum terjadi hal-hal yang aneh-aneh atau hal-hal ganjil, lancar-lancar saja. Dan singkat cerita mereka sampai di pos 1. Nah sampai di pos 1 mereka menyempatkan diri untuk berhenti sebentar, sekedar minum air putih. Setelahnya mereka melanjutkan jalan lagi menuju ke pos 2. Nah singkat cerita mereka sampai di pos 2. Nah di pos 2 ini karena sudah sore ya, menjelang maghrib itu jam 4:30, jam 4:30, kabut kan kalau di pendakian itu di hutan sudah turun. Jadi nampak suasana itu agak gelap, kabutnya itu tipis, akan tetapi cerah pada waktu itu, tidak gerimis dalam artian. Nah setelahnya Pipi ini mencolek si Gita di situ. Git, aku dianterin kencing yuk, aku kebelet nih, ayo anterin. Akhirnya si Gita ini nganterin Pipi kan menuju ke tempat yang
jauh dari pandangan gitu lah. Nah di situ Pipi kencing, kita menunggu agak jauh. Nah setelah selesai, Pipi ini jalan menuju ke kita. Nah kita ini agak curiga dengan wajahnya Pipi, karena wajah Pipi itu seperti wajah yang kayak ketakutan gitu. Jadi matanya itu jelalatan kiri kanan seperti panik gitulah. Akhirnya kita kan tanya, kamu kenapa, Pipi? Nanti dulu, ayo jalan dulu, kata Pipi. Nah jalanlah mereka meninggalkan lokasi tadi yang Pipi itu kencing. Jalan, nah Pipi ini sambil jalan bilang, barusan aku kayak diliatin kayak nenek-nenek. Kita kan, masa sih, beneran. Jadi di balik pohon, setelah tak amati itu beneran kok nenek-nenek. Astagfirullahaladzim, sudah tidak usah dibahas. Akhirnya mereka jalan kan menuju ke teman-teman mereka yang sedang istirahat. Nah Andi dan teman-teman lain yang sedang istirahat di situ melihat gelagat yang tidak enak dari wajahnya si Pipi. Akhirnya Andi kan tanya, Pik, ada apa Pik? Kok kamu kayak takut gitu, panik? Aku barusan diliatin nenek-nenek, Pipi itu menjawab. Nah Andi kan, udah tidak usah dibahas. Ayo, kita jalan lagi aja. Merasa sudah tidak kondusif kan di pos 2 itu, karena ada kejadian tersebut, Andi pun memutuskan untuk lanjut jalan menuju ke pos 3. Nah teman-teman yang lain setuju, ayo jalan. Hanya mereka cepat-cepat kan meninggalkan pos 2 itu. Jalanlah mereka. Nah ketika mereka berdelapan ini jalan menuju ke pos 3, itu kan sebenarnya tidak ada trek yang terjal di Cemoro Kandang itu menuju ke pos 3. Biasa treknya itu. Nah akan tetapi di situ tiba-tiba kita ini terjatuh. Gaduh. Nah teman-teman otomatis semua di situ berhenti kan, termasuk si Andi sebagai leader tim. Dia langsung tanya ke kita, hati-hati Git, kenapa kok jatuh? Nggak tahu, barusan kok kayak ada yang ini narik kakiku. Nah si Andi kan di situ. Andi ini bilang ke teman-teman yang lain, udah jangan pada panik, nggak usah dibahas. Insya Allah nggak ada apa-apa, udah berdoa saja. Terus ini gimana? Andi menawarkan kan, kita mau ke pos 3 lanjut apa balik lagi, mumpung belum begitu jauh dari pos 2, istirahat saja di pos 2. Nah teman-teman yang lain menjawab, enggak, kita lanjut aja jalan ke pos 3. Oh ya sudah, bentar kalau gitu, kata Andi. Ini di situ Andi bilang ke Pipi, tolong si kita dipijit bentar ya, dipakein gel ini, dikasih gel sama si Andi kan, sambil dipijitin. Karena kita ini bilang sama si Andi, ini agak sakit ini, kok sakit ya, padahal aku rasanya ditarik. Akhirnya kan dipijit sama Pipi, dikasih gel. Teman-teman yang lain berhenti di situ menunggu. Nah setelahnya mereka pun melanjutkan jalan menuju ke pos 3 kan. Setelah selesai kaki si kita ini dipijit sama Pipi, mereka jalan menuju ke pos 3. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3 dan waktu kan sudah malam, sudah gelap kan. Akhirnya di situ Andi memutuskan untuk, ya sudah kita ini aja dulu, istirahat di sini, kita gelar matras, kita keluarin kompor sama logistik, kita masak makan ya di sini. Nah akan tetapi teman-teman yang lain ini agak nggak setuju sama keputusan si Andi itu. Andi gimana Andi, kalau makannya nanti di pos 4 aja, ini di sini kita ngopi aja, ngeteh, makan snack kayak tadi di pos 2, karena ini kan waktunya masih cukup untuk kita sampai ke pos 4, ujar salah satu teman dari rombongan itu kan. Akhirnya di situ Andi menanyakan kembali, mau mengembalikan ke teman-teman lain, gimana teman-teman, masih pada kuat kalau makannya nanti? Mereka pun sepakat masih kuat. Nah akhirnya mereka ngemil-ngemil aja di situ, ngemil roti dan merebus air untuk menyeduh kopi dan teh. Nah ketika mereka sedang merebus air itu, entah kenapa tiba-tiba seperti ada perdebatan kecil. Awalnya Andi itu tidak tahu ini ada apa kok rame-rame. Nah dihampirilah, di situ ada Anis, ada Gita, ada Pipi ya, cewek 3 itu berdebat kecil. Nah di situ Anis seperti sedang menegur si Gita sama Pipi, kalian berdua kok mens nggak bilang? Kalau bilang dari awal kan nggak gini jadinya. Tadi ada gangguan-gangguan, kata Anis kan. Di situ dihampiri sama Andi. Ada apa ini, ada apa? Dijelaskanlah sama Anis. Karena Anis tahu si Gita sama Pipi ini di situ mens, karena ketika itu kan masih maghrib, diajak sholat sama Anis, mereka berdua ini akhirnya mengaku kami lagi berdua lagi mens. Di situ Anis itu seperti punya keyakinan tersendiri bahwa orang yang lagi mens kalau naik gunung nantinya ada gangguan-gangguan, ada bla 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 bla. Jadi mitos-mitos seperti itu yang berkembang. Nah, Andi pun
Di situ akhirnya menengahi mereka, sudah nih, tidak ada apa-apa insya Allah, udah itu cuma mitos saja. Dan teman-teman yang lain pun tidak mempermasalahkan di situ, yang lain biasa aja, dianggap biasa seperti itu. Cuma Anis saja, tidak tahu Anis ini seperti punya keyakinan aja seperti itu. Nah, setelah ditengahi itu kan, mereka pun sudah berbaikan lagi. Nah, setelahnya mereka agak santai di lokasi itu, di pos 3 kan, ngopi, mereka ngobrol-ngobrol, ngeteh lah, ngemil-ngemil. Nah, ketika mereka lagi santai-santai seperti itu, tiba-tiba si Gita sama Pipi ini berdiri. Mereka semua kaget karena Gita sama Pipi ini berdiri dengan mata yang tertutup. Jadi benar-benar tertutup, berdiri gek, matanya tertutup. Kaget semua teman-temannya, loh, ada apa ini? Nah, tiba-tiba di tengah kebingungan teman-temannya itu, si Pipi ini dan Gita tangannya seperti seorang penari gitu, sambil menutup mata mereka masih berdua mereka. Nah, setelahnya Pipi ini seperti menembangkan lagu Jawa di situ, kayak orang yang lagi nyinden. Semua di situ kan kaget, termasuk si Andi. Astagfirullahaladzim. Dan Andi sadar betul di situ sebagai leader tim waktu itu, kedua temannya itu kesurupan. Akhirnya di situ Andi bilang sama teman-teman yang lain kan, yang sadar di situ, ayo kita berdoa di sini, kita berdoa sebisa kita. Biar Pipi sama Gita ini kembali normal lagi. Akhirnya mereka berdua berusaha didudukkan. Nah, Pipi sama Gita ini didudukkan kan, dengan tangannya yang masih seperti penari, seperti ini terus. Nah, Pipi ini masih terus sambil menembangkan lagu Jawa. Ini teman-teman di situ kan semua dengan situasi yang panik, takut, mereka berdoa. Nah, setelah agak lama ini mereka berdoa ini, tiba-tiba Pipi dan Gita ini seperti orang yang pingsan gitu, seperti terjatuh aja, kayak gitu. Nah, akhirnya di situ kan berucap si Andi ini, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, setelahnya bingung si Andi ini tanya ke teman-temannya, gimana? Mau melanjutkan ke pos 4? Apa gimana ya? Aduh, gimana ya, Andi? Oh, bingung. Pokoknya teman-teman yang lain di situ bingung. Akhirnya kan ya sudah, kita sementara tunggu saja agar si Pipi sama Gita ini agak baikan. Nanti baru kita tanya mereka, kalau mereka udah siuman, mau lanjut apa enggak. Ini kan waktunya udah 7:30 malam. Jadi kita itu kalau mau naik masih cukup sebenarnya waktunya, tapi nunggu aja lah, nunggu Pipi sama Gita, kata Andi. Oh ya sudah kalau gitu. Mereka pun menunggu. Lah, 15 menit kemudian, Pipi dan Gita ini seperti tersadar. Nah, ketika sadar itu mereka seperti tidak menyadari apa yang tadi mereka alami. Jadi loh, kami kok tidur, tanya si Gita. Andi ini berusaha untuk men-silent gitu, membuat teman-teman yang lain diem aja, enggak usah bilang. Iya, kamu kecapean mungkin, Andi menjawab. Masih mau tidur apa gimana? Gitu, tanya kedua temannya, sama kedua temannya kan. Enggak, udah cukup tidurnya, jawab si Gita. Oh ya sudah kalau gitu. Nah, setelahnya Andi ini menginstruksikan untuk packing lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 kan. Nah, ketika mereka sedang packing itu mau menuju ke pos 4, tiba-tiba mereka berdelapan semua di situ mendengar ada suara perempuan yang cekikikan. Bener-bener cekikikan di situ, menyeramkan menurut penuturan mereka semua ini dalam ceritanya. Mereka kaget di situ kan. Astagfirullahaladzim. Saling pandang mereka di situ. Seakan-akan mereka itu memberi kode satu sama lain. Mereka dengar enggak? Dan jelas di situ semuanya mendengar berdelapan itu. Nah, mereka lagi bingung itu. Tiba-tiba terdengar lagi suara cekikikan perempuan itu. Mereka semua kan kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ini tanya ke Andi sebagai leadernya. Di gimana? Udah jangan panik, berdoa aja. Ayo sambil kita packing. Setelahnya kita langsung aja ke pos 4. Akhirnya mereka lanjut packing. Nah, tiba-tiba mereka itu mendengar suara sosok laki-laki. Suaranya itu besar itu, menggema, suara yang sangat menyeramkan. Kowe kabeh mulai, nek gak gelem mati neng kene. Kaget mereka semua. Kalian semua pulang kalau tidak mau mati di lokasi ini, di tempat ini. Kira-kira seperti itu artinya. Kaget kan? Mereka terperanjat. Andi ini sebagai leader tim pun dia benar-benar takut. Ayo cepat. Udah jangan dihurakan suara itu. Udah kita cuek aja. Ayo langsung ke pos 4. Di packingin. Lah mereka akhirnya setelah packing ini cepet-cepet kan jalan. Jadi jalan itu seperti mau salip-salipan. Nah, di situ akhirnya Andi kan berhenti. Jangan kayak gini. Udah, enggak usah panik. Berdoa saja. Siapa yang mau depan?
mau depan gantiin aku, kata Andi. Tidak ada yang mau. Ya sudah, yang belakang kamu Ton, ada Tono di situ, temannya si Andi. Kamu di belakang sendiri ya Ton, berani Ton, berani di. Kamu harus berani Ton, kamu di belakang sendiri, ayo jagain yang tengah semuanya. Akhirnya yang rapi jalannya, jangan kayak gini, nanti kita jatuh malah ke jurang malah berat. Akhirnya kan jalan mereka dengan kondisi yang takut di situ, kondisi yang takut mereka. Baru ada kejadian tersebut lah. Nah, mereka jalan di tengah perjalanan menuju ke pos 4 itu udah agak jauh jalan kan dari pos 3. Kembali mereka itu mendengar. Jadi suara cekikikan perempuan tadi. Mereka takut dan Andi ini sebenarnya tahu, teman-temannya juga dengar. Andi makanya di situ lagi-lagi menginstruksikan, yang tenang, jangan dihiraukan suara itu. Jalan aja terus, jalan mereka sampai pos 4. Nah, selama jalan itu mereka memang diikuti suara perempuan cekikikan itu. Sampailah mereka di pos 4 dan alhamdulillah sesampainya di sana suara tersebut menghilang. Andi bilang sama teman-temannya, alhamdulillah kalian udah tidak dengar kan suaranya. Iya nih, udah tidak dengar. Ya sudah, langsung aja kita mendirikan tenda. Nanti kita masak di sini mie instan saja biar cepat. Lalu kita istirahat. Kita besok langsung muncak aja. Ya sudah nih, teman-temannya kan nurut semuanya. Di situ akhirnya tenda didirikan. Setelahnya mereka ini masak kan, mengeluarkan logistik. Nah, selama mereka masak, mendirikan tenda itu tidak ada gangguan-gangguan apapun. Jadi aman-aman saja, lancar-lancar saja. Mereka pun masak kan. Nah, setelah masakan matang, mereka pun makan di situ. Mereka makan mie instan semua. Mereka makan. Nah, setelah makan ini, Andi bilang, ya sudah, kita biar makanan agak turun. Nanti setelahnya kita langsung istirahat saja. Mengingat kalian tahulah barusan mengalami kejadian apa dan besok kita langsung puncak saja terus pulang. Yang belum sholat isya, yuk sholat dulu. Nah, setelahnya beberapa teman ini melaksanakan sholat ya. Kecuali si kita sama si Pipi karena mereka berdua lagi mens. Nah, setelah sholat itu cowok-cowok itu berkumpul di depan tenda, termasuk si Andi. Nah, Andi ini tidak mengira kalau kedua teman cowoknya, Tono dan si Diu, itu tiba-tiba mengeluarkan minuman keras di situ. Nah, si Andi ini sempat menegur mereka berdua, loh, lah kalian kan sholat sih dari tadi, kok kalian ini masih aja doyan yang kayak gini? Sempat ditegur sama Andi. Ah, tidak apa-apa Andi, sesekali Andi, ini kan biar hangat aja. Nah, akhirnya terjadi perdebatan kecil di situ. Kita nampak di situ melihat, ya sudahlah, tidak mau mikirin gitu. Kita sama Pipi kan, Pipi ayo tidur aja, sama Anis juga. Akhirnya mereka itu tidur masuk ke dalam tenda. Nah, dari dalam tenda masih kedengaran berdebat mereka itu, si Andi dengan kedua temannya cowoknya itu berdebat mereka. Nah, setelahnya Andi ini seperti membentak mereka berdua, udahlah terserah kalian aja, pokoknya resiko ditanggung penumpang. Aku tidak mau tahu kalau kayak gini, walaupun aku ini leadernya, ucap si Andi kan. Kita itu sama Pipi sempat, Pipi, Andi marah. Iya, tapi bener kok kata Pipi, dia tegas ya, keren ya dia ya. Ah, kamu itu mentang-mentang masih dekat, kata kita. Udah kita tidur aja. Akhirnya mereka berdua tidur kan, kita sama Pipi, Anis juga tidur. Nah, ketika tidur itu kita menuturkan kepada kami, dia mengalami mimpi. Jadi dalam mimpinya kita itu melihat sosok wanita menggunakan kebaya berwarna kehijauan dan selendang emas yang melingkar, dan nampak sosok tersebut benar-benar ada di depan tenda mereka. Jadi dalam mimpinya kita itu menuturkan seperti itu. Akan tetapi sosok itu tidak melakukan apapun. Jadi di depan tenda mereka sosok tersebut cuma berdiri. Ya, jadi khas perempuan Jawa itu menggunakan kebaya berwarna kehijauan, menggunakan selendang emas, rambutnya disanggul itu kan kayak di apa namanya ya, konde apa ya. Nah, itu memandangi tenda mereka, tapi tidak melakukan apa-apa, menatap saja. Nah, setelah mengalami mimpi tersebut, kita itu tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang. Ah! Teman-temannya yang semua di situ kan akhirnya bangun. Mereka bangun karena ada beberapa tenda kan di situ. Bangun semua, dicek tendanya si kita. Dilihat ke dalam, Anis ini sedang seperti ketakutan gitu melihat kita dan Pipi yang tiba-tiba terduduk. Jadi duduk sambil memejamkan mata mereka berdua. Dan setelah teman-temannya melihat kejadian itu, tiba-tiba Pipi ini menembangkan lagu Jawa seperti tadi. Dan mereka duduk itu
layaknya seorang sinden gitu loh. Jadi kayak seorang sinden itu duduknya seperti sinden. Tiba-tiba Pipi ini menembangkan lagu Jawa, nyinden lah gitu. Nah, diiringi dengan Gita yang tiba-tiba tangannya seperti menari lagi. Nah, Pipi ini cuma duduk sambil menembangkan lagu Jawa. Nah, Gita di sebelahnya ini duduk sambil seperti menari gitu. Teman-teman yang di situ kan kaget semua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka berusaha berdoa sebisanya kan melihat fenomena seperti itu. Dan mereka sadar betul kalau kedua temannya ini jelas kesurupan kan. Nah, akhirnya Andi ini masuk ke dalam tenda. Dia berusaha untuk berdoa semampu dia ya, untuk berusaha berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh teman mereka berdua. Akhirnya coba didoain, coba ditanya, akan tetapi benar-benar Pipi ini seperti asik dengan dunianya sendiri. Dia tetap nembang, kita tetap menari. Bingung di situ si Andi. Nah, tiba-tiba si Pipi dan Gita ini terjatuh lagi. Kayak sosok yang ada di dalam raga mereka itu keluar sendiri, seperti pingsan lagi kayak tadi. Jatuh. Akhirnya di situ kan Andi, air, ambil air. Teman-temannya ambil air putih. Akhirnya seperti didoakan kan, diciprat-cipratin sama si Andi, seperti diusap juga wajah si Pipi sama Gita. Nah, di situ Andi duduk. Udah Danis bilang sama Anis, di situ yang nampak ketakutan, udah kamu kalau takut ya udah gabung ke tenda yang lain aja. Iya aku mau ke sana aja, aku takut. Ya sudah. Akhirnya teman-teman ini berembuk. Ini gimana ya? Kok kejadiannya kayak gini? Bingung aku dibantu mikir teman-teman, kata Andi. Barangkali kalian punya solusi. Aku bener-bener bingung ini. Akhirnya teman-teman di situ kan, yang tadinya juga si Tono sama Dio mabuk ini, akhirnya kan udah ndak mabuk lagi mereka. Melihat kejadian itu kan udah sadar kan, duh gimana ini? Akhirnya mereka di situ berusaha untuk berembuk, mencari jalan keluarnya. Nah, ketika mereka sedang berembuk itu, tiba-tiba tenda yang ada Pipi dan Gita di dalamnya itu tiba-tiba bergerak dengan sangat kencang. Mereka kaget, astagfirullahaladzim, menyaksikan fenomena tersebut. Jadi Andi sadar betul, ini bukan di punggungan bukit, bukan di yang vegetasinya terbuka, banyak pohon di situ, akan tetapi ini angin kok kencang sekali kayak badai, itu tidak masuk akal. Jadi benar-benar di hutan mereka itu kan, tendanya. Akhirnya si Andi ini bilang sama teman-teman yang lain, ayo berdoa lagi. Aku adzan, aku tak adzan, karena saking takutnya sih Andi kan, Andi di situ adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah gelapnya hutan, sunyinya hutan, tidak ada pendaki lain. Andi ini adzan di situ, memecah kesunyian pada malam itu. Teman-temannya berdoa dan tenda masih bergerak dengan sangat kencang. Jadi Andi ini menurut penuturannya kepada kami, tenda yang didiami si Pipi sama Gita waktu itu seperti ada tangan yang besar yang sedang menggoyang-goyang tenda tersebut. Karena benar-benar tidak ada angin pada waktu itu. Itu kan sangat-sangat ganjil. Nah, setelah berdoa itu tenda berhenti kan, tenda berhenti. Andi berucap alhamdulillah, langsung dihampiri kedua temannya itu, si Pipi sama Gita di dalam tenda. Nah, dihampiri, dilihat Gita sama Pipi itu masih tertidur gitu, masih tidak sadarkan diri kan, aneh sekali. Padahal tenda itu kencang sekali kan. Akhirnya udah, ayo kita di depan tenda aja pas, masuk aja ke dalam tenda. Akhirnya beberapa teman ini masuk, ada yang di luar di depan tenda juga, menunggu si Gita sama Pipi. Kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Nah, baru saja mereka duduk menunggu dua temannya itu, tiba-tiba kejadian seperti tadi terulang lagi. Pipi sama Gita terduduk lagi. Dan duduknya sama, menyerupai layaknya seorang sinden. Mereka berdua, matanya itu terpejam. Tiba-tiba Pipi nembang lagi lagu-lagu Jawa, dan si Gita ini menari lagi seperti tadi. Udah di situ Andi ini seperti pasrah ya mereka. Ya Allah, harus bagaimana ya aku ini? Dia itu bingung sekali. Akhirnya dia, ya sudahlah, ayo kita berdoa lagi sebisa kita. Karena mereka memang bingung pada waktu itu. Akhirnya mereka berdoa kan. Mereka berdoa. Setelah berdoa itu, Pipi sama Gita ini masih terus saja seperti itu. Akhirnya Andi ini punya inisiatif mengajak si Tono, ayo Ton, kamu tak ajak aku turun cari bantuan, apa kemana kita lah, cari bantuan dari pendaki lain, barangkali ada yang bisa untuk netralkan si Pipi sama Gita. Oh ya sudah, ayo tak antar di. Nah, kamu di sini yuk. Dio dan Anis dan teman-teman lain kan di situ menunggu mereka berdua. Tolong ya dijaga, kata Andi. Benar-benar dijaga.
Nggak boleh, pokoknya kalau Pipi sama kita tiba-tiba mau lari atau apa, tolong dipegangin sekuat kalian. Iya siap di, siap di. Akhirnya Andi pun berjalan memutuskan untuk menuruni pos 4 itu, mau cari tenda. Andi jalan ditemani sama si Tono kan, jalan. Nah, udah cukup lama mereka jalan, mereka itu menemukan lokasi yang agak landai itu. Di situ ada tenda, ada satu tenda, dan nampak di depan ada 2 orang pendaki cowok sedang duduk. Akhirnya Andi ini berlari menuju mereka itu kan sama Tono. Sesampainya di sana ditanya sama 2 pendaki cowok itu, ada apa mas? Kok panik gitu? Ada apa? Sini mas, duduk dulu. Mas, kami minta tolong mas. Saya Andi mas, kenalin mas. Dari Boyolali mas. Oh dari Boyolali, kok sama? Kata salah satu dari pendaki cowok itu. 2 teman kami mas di atas kesurupan mas. Nggak tahu kesurupan apa, aku aja bingung dari tadi mas. Bolak-balik kesurupan. Oh ya sudah, monggo, udah nggak usah panik mas. Ayo kita ke atas. Akhirnya 2 pendaki cowok itu pun mengiringi si Tono sama Andi kan menuju ke pos 4 ke tendanya. Sesampainya di sana, si Andi menunjukkan itu mas di dalam tenda itu yang kesurupan 2 teman kami. Oh, udah mas, tenang aja mas, ucap salah satu dari pendaki itu. Ketika salah satu pendaki cowok itu masuk ke dalam tenda, dia kaget. Astagfirullahaladzim, kok kita? Nah, mereka semua di situ kan bingung. Loh, kok kenal? Mas, kenal kita mas? Tanya si Anis. Nah, pendaki cowok itu cuma tersenyum. Ya sudah, mohon saya dikasih ruang. Ini satu teman kita ini namanya Pipi kan. Udah diangkatin ke sana. Mereka itu masih bingung, kok kenal ini cowok ini. Akhirnya Pipi ini kan sudah tidak sadarkan diri pada waktu dua pendaki itu dan Andi Tono sampai di situ. Pipi udah tidak sadarkan diri. Akhirnya dibopong kan, dipojokkan sama teman-temannya. Udah diminumin air aja kata salah satu pendaki cowok itu. Nah memang nampak sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Gita pada waktu itu sangat bandel gitu ya. Jadi Gita itu masih menari saja sambil memejamkan matanya terus seperti itu. Nah salah satu pendaki cowok itu bilang sama teman-teman semua yang ada di situ, ini sosoknya bandel yang masuk ke Gita. Udah kalian tenang aja, tak urusannya aku. Saya yang urusin gitu. Akhirnya mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Gita kan, cowok pendaki itu, pendaki cowok itu. Assalamualaikum, jenengan sinten. Nah, tanpa disangka sosok itu menjawab pertanyaan dari pendaki cowok itu. Waalaikumsalam. Gak usah tekok-tekok aku sopo. Tidak usah tanya-tanya, saya itu siapa. Loh. Gak usah ngono. Aku yo tekok api-api kok. Ya, jenengan sinten, maunya jenengan ini apa? Nggak usah keras seperti itu. Saya juga bertanya baik-baik ya. Kamu maunya apa? Kok masuk ke dalam sosok tubuhnya Gita? Itu tanya si pendaki cowok itu kan. Akhirnya, wes, gak usah takut-takut. Ngopo ke takut-takut? Udah kamu nggak usah tanya-tanya. Ngapain kamu tanya-tanya? Saya bertanya dengan kamu baik-baik. Sekali lagi saya tanya, apa yang kamu inginkan masuk ke dalam tubuh dari wanita ini? Wanita ini adalah tanggung jawabku, kata pendaki cowok itu kan. Dijawab lagi, gak usah tekok-tekok, gak usah tanya-tanya. Sosok itu terus berbicara keras seperti itu terhadap sosok pendaki cowok itu kan. Akhirnya sekali lagi ditegasin di situ. Ya wes, ya sudah. Nek kowe jaluke ngono, ojo gelo ya, ojo nyesel kowe. Kalau kamu mintanya seperti itu, kamu jangan nyesel, kamu pokoknya jangan gelo gitu. Akhirnya sosok itu pun menjawab lagi. Kowe cah wingi sore kok arep nantang aku. Kamu anak kemarin sore kok mau nantangin aku. Nah, setelahnya cowok pendaki itu tiba-tiba seperti mengeluarkan dari dalam tas daypack kecilnya gitu, kayak tas lempangnya dikeluarin. Di situ dia mengeluarkan seperti sebuah keris berwarna kuning keemasan gitulah. Nah, nampak juga ada kembang kantil di situ. Nah, setelah pendaki cowok itu mengeluarkan benda tersebut, tiba-tiba tidak mereka sangka semuanya di situ. Sosok yang ada dalam tubuhnya Gita itu tiba-tiba seperti meminta ampun, memohon maaf. Ampun Raden, ampun Doro. Kula mboten ngertos, sumpah kula mboten ngertos.
saya minta maaf Raden, Doro, saya tidak tahu, sumpah saya tidak tahu. Nah di situ pendaki cowok itu seperti apa, memperlihatkan benda itu kepada sosok yang ada dalam tubuhnya kita itu kan, di depannya kita. Aku kan ket mau wis ngomong, kowe ngotot terus, jalukmu ribut mbak aku. Ya wis ngene iki. Jadi aku kan dari tadi sudah bilang, kamu mintanya ribut, mengajak aku ribut terus. Kalau udah seperti ini kamu mau apa? Nah setelahnya kita ini seperti tidak sadarkan diri, dia terjatuh. Akhirnya kan dipegang sama pendaki cowok itu. Air. Pendaki cowok itu minta air. Nah diserahkanlah air. Jari telunjuknya ini dimasukin ke dalam botol air itu, mineral itu kan. Seperti di komat kamit baca apa dia. Nah setelahnya seperti di keningnya kita itu seperti diusapin gitulah pakai celupan air itu. Ya sudah. Setelahnya pendaki cowok itu bilang, ini biarin kita istirahat dulu. Nah saya tak ngecek temannya kita ini si Bebek ya. Kita jangan diganggu-ganggu pokoknya. Oh iya mas, jawab si Andi kan di situ sebagai leader tim, mewakili teman-temannya. Akhirnya Bebek ini seperti sama seperti kita dicipratin air, terus dia itu seperti diusap gitu kan keningnya. Akhirnya ya sudah, ini Mbak Bebek sama kita udah enggak apa-apa insya Allah. Nanti pagi-pagi turun saja ya, kalian enggak usah naik ke atas lah, kondisinya udah enggak bagus. Pesan dari pendaki cowok itu. Oh iya mas, kami pasti turun aja, enggak usah naik, kata si Andi kan, jawab si Andi. Kami mengucapkan terima kasih mas, kami semua mas, terima kasih banyak ya mas sudah ditolong. Kami tidak tahu harus berbuat apa kalau tidak ketemu masnya. Udah mas, tidak apa-apa, santai aja. Ini kan pendaki ya kayak gini nih mas, saling tolong menolong. Udah saya tak balik ke tenda saya sama teman saya ya mas. Kalau ada apa-apa lagi kesana aja mas, saya tak istirahat, kata pendaki cowok itu. Akhirnya Andi pun ya sudah mas, tak anterin ya mas sampai sana. Udah mas, tidak usah mas, kami bisa kok berdua. Udah dijagain aja ini kita sama Pipi. Dijagain lah si kita sama Pipi. Jadi kedua pendaki cowok itu turun, Andi dan teman-teman lain jagain. Jadi mereka itu tidak bisa tidur, benar-benar tidak bisa tidur karena sudah ada kejadian seperti itu kan. Nah singkat cerita, keesokan harinya si Gita sama Pipi ini udah terbangun dan melihat teman-temannya ini udah masak di situ untuk sarapan. Tanya kan si Gita, loh kalian kok enggak bangunin kami berdua? Udah masak duluan. Kalau bangunin kami kan tak bantuin. Udah enggak usah Git, jawab si Andi. Udah. Ayo sarapan, ini udah ada yang mateng. Akhirnya mereka sarapan semuanya di situ. Nah di situ akhirnya Andi membuka pembicaraan bahwasanya Gita dan Pipi itu mengalami kejadian yang benar-benar menyeramkan semalaman gitu. Ada tenda yang goyang, ada mereka berdua di kesurupan itu tadi seperti sinden gitulah. Akhirnya kan Gita sama Pipi ini kaget. Duh, masa tadi? Masa gimana ini, tanya-tanya temen yang lain semua. Mereka semua tidak bisa tidur juga. Astagfirullahaladzim, maafin kami. Kami jadi ngerepotin kalian, kata si Pipi. Udah tidak apa-apa lah, jawab si Andi. Ini kan kita tolong menolong, saling membantu. Kita kan teman. Nah, setelahnya Andi ini bilang, oh iya, Pi, ini kok ada yang aneh, Pi. Aneh kenapa? Jawab si Pipi. Pendaki yang nolongin kamu sama kita kok kenal, sama kita sama kamu itu kenal. Loh, di situ kita kan kaget. Masa tadi? Iya, lah siapa? Nggak tahu, aku juga nggak kenal. Tapi kalian ini kan parah semalam. Akhirnya aku sama Tono ini nyari, kata si Andi. Nyari bantuan lain dan ketemulah dua pendaki cowok yang tendanya itu ada di bawahnya pos 4. Nggak begitu jauh, paling 5 menit sampai. Oh, lah kamu nggak kenal Di? Tanya Dita. Nggak, sama kalian nggak kenal aku. Oh ya sudah, habis sarapan aku dianterin ya, kata si Gita. Aku tak ngucapin terima kasih. Ya Pi ya, nanti kita ke sana. Iya, kita sarapan dulu, kata Pipi. Ya sudah kalian sarapan dulu, kata Andi. Akhirnya mereka sarapan, menghabiskan sarapan kan. Akhirnya Andi sama Tono ini nganter si Gita sama Pipi untuk ke cowok yang nolongin tadi malam itu. Nah sesampainya di tenda di bawah pos 4 itu, Gita ini kaget sama Pipi. Loh, kok Najib? Jadi kaget Gita. Loh, kamu kenal? Tanya Andi. Ya kenal lah, jawab si Pipi kan di situ sama si Andi. Itu kan cowoknya Gita. Loh, kan bingung si Andi itu. Kok cowokmu bisa sampai sini? Ya sudah, ayo ke sana, kata Pipi. Akhirnya ke sana kan. Nah, di situ Gita ini menghampiri cowoknya itu si Najib. Yang Najib kan kaget. Najib ini masih membelakangi jalur pendakian kan, masih ngopi dia.
Nah setelah itu Najib menoleh. Apa? Najib ini cuma seperti itu. Nah tiba-tiba di situ nampak Gita itu memeluk si Najib. Dia memeluk sambil nangis di situ. Kamu kenapa kok pagi-pagi udah nangis? Tanya Najib. Udah malu dilihat teman-teman. Nah nampak si Andi, si Tono, si Pipik juga nangis di situ kan. Akhirnya di situ kita ini mengucapkan maaf kepada Najib. Yang aku minta maaf yang aku kangen sama kamu, aku udah ndak tahan, aku udah ribut sama kamu udah lama, aku kangen sama kamu. Dipeluk lagi cowoknya itu, udah itu malu diliatin yang lain. Nah si Andi ini seperti ngejek di situ. Ji ternyata cowoknya. Apa sih kamu Dik? Kata bentak si kita kan di situ. Akhirnya di situ kita meminta maaf bahwasanya dia sudah egois. Dia itu naik gunung sendiri, tidak ngajakin Najib cowoknya itu. Padahal Najib juga suka naik gunung. Karena keadaan yang ruwet di situ, Najib itu bilang sama kita, wong kamu kok naik gunung, pikiranmu kan masih ruwet ya, masih ada masalah sama aku. Kok kamu bisa-bisanya naik gunung sendiri? Nah setelahnya mereka semua berkumpul itu di tendanya Najib kan. Di situ kita bertanya sama Najib, yang lah kamu kok bisa nyusulin aku sampai ke Lawu ini lewat Cemoro Kandang? Loh lah kan kamu WA aku kemarin pamit waktu kamu katanya udah sampai di base camp. Iya kok kamu nyusulin aku, kamu kangen ya sama aku? Tanya kita. Kamu khawatir kan sama aku? Enggak lah, biasa aja, jawab Najib. Alah kamu itu kangen, kamu nyusulin aku. Akhirnya dijelasin sama Najib bahwasanya setelah mendapatkan WA chat dari kita itu, Najib tertidur di rumahnya. Nah ketika tertidur dia tiba-tiba mimpi. Dalam mimpinya dia ditemui sosok kakek-kakek menggunakan jubah putih. Nah kakek-kakek tersebut berucap kepada Najib dalam mimpinya, Le susulen konco-koncomu ning Lawu, mesakno arep ono kedadian sing gawe mereka wedi. Nah nak susulah teman-temanmu yang berangkat ke Lawu, akan ada kejadian yang membuat mereka takut. Nah di situ Najib itu terbangun dari tidurnya itu kan. Nah karena dia ini udah feel-nya ndak enak, merasa ndak enak, dan Najib juga sensitif terhadap hal seperti itu kan. Akhirnya dia langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Anggoro. Anggoro disuruh menemani dia untuk naik ke Gunung Lawu hari itu juga, jam itu juga. Nah mereka berdua berangkat langsung menuju ke Cemoro Kandang itu dan naik. Nah Najib ini menjelaskan lagi, aku ya tahu namamu ada di Simaksinan kok, makanya aku udah naik aja. Jadi aku memang sengaja di belakangmu, pokoknya di belakang rombonganmu. Nah akhirnya mereka di situ mengakrabkan diri karena kebetulan Andi kan juga belum kenal sama si Najib, sama Anggoro, sama teman-teman yang lain. Setelahnya si Andi, Tono, Gita dan Pipi ini naik lagi untuk membereskan barang-barang mereka, packing lah mereka, mengajak teman yang lain untuk turun. Bahwasanya sudah tidak bagus kondisinya untuk naik ke puncak, udah mendingan pulang aja. Akhirnya setelah di packing itu mereka turun semua, ditunggu sama Najib dan Anggoro kan di lokasi tenda yang mereka dirikan semalam. Mereka pun pulang bersama-sama. Nah dari cerita yang dikirim oleh rencang kita, Mas Andi, Mas Najib, Mbak Pipi dan Mbak Gita ini, kita bisa menangkap satu pelajaran bahwasanya ketika kita mau mendaki ke gunung, jangan sampai kita itu tidak mantap. Dalam artian tidak mantap secara hati, fisik, pikiran, itu benar-benar harus siap ya. Tidak cuma peralatan aja, jadi benar-benar fisik intinya. Fisik, kondisi jiwa raga kita itu harus bagus ketika sebelum naik ke puncak gunung. Dan jangan lupakan untuk berdoa sebelum naik ya. Dan jangan pernah sekalipun tinggalkan sholat walaupun itu dalam pendakian. Baik, seperti itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.